Selasa tanggal 8 April tahun 2025 pukul 11.30 WIT Kaltim Balbar Usman Jakatalu Haja Lim SPD. Balikpapan desak BPJS Kesehatan perbanyak sosialisasi, khususnya aturan baru. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan, Haja Lim, SPD, menyampaikan di depan para wartawan terkait BPJS jangan hanya menerapkan aturan, tapi juga harus aktif sosialisasi. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan, Haja Lim, SPD, mengkritik kurangnya sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan terkait aturan baru layanan persalinan. Menurut dia dalam aturan tersebut, BPJS tidak sepenuhnya menanggung biaya persalinan jika peserta tidak memenuhi syarat administratif, termasuk kontrol kehamilan rutin. BPJS jangan hanya menerapkan aturan, tapi juga harus aktif menyosialisasikannya. Kami sudah minta agar mereka menyisihkan anggaran khusus. Entah lewat media, iklan, atau videotron, tegas Lim dalam rapat bersama Komisi 4 DPRD, Selasa, tanggal 8 April tahun 2025. Lah mengungkapkan, sudah ada kasus warga yang kesulitan mengakses layanan persalinan karena tak mengetahui ketentuan baru tersebut. Salah satunya menimpa keluarga rekan sesama anggota dewan. Menurut Lim, masyarakat umumnya menganggap bahwa iuran bulanan yang mereka bayarkan otomatis menjamin seluruh layanan kesehatan. Namun kenyataannya, tidak semua layanan kini ditanggung BPJS. Banyak masyarakat yang kecewa, mereka pikir semuanya gratis karena sudah membayar iuran. Padahal, sekarang ada layanan-layanan tertentu yang dikecualikan, ungkapnya. Menanggapi persepsi masyarakat bahwa BPJS justru menyulitkan, Lim menyatakan hal itu tidak sepenuhnya keliru, Lah mengingatkan bahwa sesuai konstitusi, negara memiliki tanggung jawab terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Lim juga membagikan pengalamannya saat menggunakan program Jamkesda Balikpapan beberapa tahun lalu. Ketika itu, ia sudah membayar 11 juta rupiah untuk persalinan caesar, namun kemudian dana tersebut dikembalikan karena ditanggung program pemerintah daerah. Terkait alasan BPJS yang mengaku kekurangan tenaga untuk sosialisasi, Lim menyarankan perekrutan pegawai baru. Kalau kekurangan SDM, ia rekrut. Jangan hanya diam, tegasnya. Lah juga menyoroti tidak jelasnya definisi kondisi darurat medis emergensi yang menjadi acuan layanan BPJS. Menurutnya, jika tidak ada pedoman yang pasti, keputusan hanya berdasar penilaian dokter jaga bisa menimbulkan salah tafsir. Saya sendiri masih bingung soal kriteria emergensi. Bahkan saat rapat dengar pendapat, kami di Dewan pun masih bertanya-tanya, ucapnya. Lim menekankan pentingnya sosialisasi hingga ke tingkat RT dan PKK, agar seluruh masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Kalau perlu turun langsung ke RT, PKK, rapat kelurahan atau kecamatan. Sosialisasi itu kunci agar masyarakat tidak dirugikan, pungkasnya. Iya Pak ya, yang kami minta kepada pihak BPJS itu adalah gini, silakan dengan peraturan itu, tapi tolong dong disosialisasikan. Makanya kemarin kawan-kawan kami di Komisi 4 itu saat RDP minta sisihkan dana dari dana BPJS itu sekian M-nya buat sosialisasi. Media, iklan, dan sebagainya. Karena memang ya itu tadi nggak sejujur itu Pak Udang putrinya kemarin ya karena tidak tersosialisasikan dengan baik. Kami nih atau masyarakat pada dasarnya tahunya tiap bulan dipotong, kita udah ngerasa pasti gratis, tahunya gitu kan. Nah seperti itu, tapi ternyata dengan peraturan yang ada sekarang itu ada beberapa penyakit yang tidak di-cover, dan ini masyarakat nggak sepenuhnya tahu. Bu, kalau kata lain, kalau ada bahasa dari masyarakat bahwa BPJS Kesehatan yang menjamin masyarakat Indonesia menyengsarakan, menurut Ibu gimana Bu? Nggak salah juga. Nggak salah juga Nggak ya? salah juga, karena masyarakat tuh tahunya, apalagi bayar ya, bayar kan tahunya pasti gratis. Terlepas dari semua itu di undang-undang kesehatan, pendidikan, tanggung jawab negara. Banyak masa dana buat, itu kadang ngiri ya,
nggak usah jauh-jauh. Dulu sempat di Balikpapan ada jam kesda. Saya tuh ngerasain, saya udah bayar, lahirkan sesar 11 juta. Saya udah bayar. Tiba-tiba dibalikin duit saya. Karena dia bilang, ibu udah ditanggung sama jam kesda. Seneng kan? Nah, itu lah. Kayaknya lebih jam kesda zaman dulu deh. Tapi yang nggak tahu ya, kebijakannya seperti apa. Hanya dalam posisi ini kami kemarin sudah minta kepada pihak BPJS sosialisasi dong, sisihkan dananya buat apakah iklan, videotron berjalan, turunlah ke masyarakat. Sempat bilang kami kurang personil lah, angkatlah karyawan kalau kurang personil, nggak diem gini aja. Bu, satu lagi nih, kan kriteria penyakit yang ditanggung BPJS terus dikategorikan emergensi adalah ditentukan sama dokter umum yang saat itu berjaga. Iya. Itu betul nggak Bu? Nanti kan otomatis kan kriteria emergensi menurut dia sendiri, bukan menurut aturan BPJS. Saya sendiri pun sebenarnya kurang paham dengan kriterianya itu seperti apa. Saya sendiri pun nih pengen disosialisasi gitu sama orang BPJS, tapi saya pernah nyoba. Saya pernah sakit, nyoba dengan fasilitas saya bisa pingsan duluan nih. Akhirnya saya bilang, sehingga pakai BPJS saya langsung ke ODG itu cepat. Kenyataannya seperti itu. Bu, ada nggak dorongan dari komisi agar kebijakan ini bisa berubah? Merubah kebijakan tidak semudah itu, tapi setidaknya sosialisasikan tuh kemana, paling nggak ke RT, ke PKK gitu, atau ketika rakor di kelurahan atau di kecamatan itu kan lebih banyak menampung orang. Oke lah kalau misalnya turun ke RT itu lebih sulit dan banyak makan waktu ya Pak ya, tapi ya harus turun orang BPJS, kriterianya itu seperti apa gitu. Kami pun waktu RDP nggak mudeng dengan kriteria itu, kami juga nggak mudeng. Jadi masyarakat harus lebih tahu semuanya. Iya, harus sosialisasi. Nah ini yang kami tunggu sebenarnya dari BPJS. Siap. Makasih Bu In. Selasa tanggal 8 April tahun 2025 pukul 11.30 WIB dari Komisi 4 DPRD Balikpapan bersama Kaltim Balbar Usman Jakatalu mengabarkan.